pengimbasan pelatihan pembelajaran mendalam. Pada kesempatan kali ini, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita melaksanakan pengimbasan pelatihan pembelajaran mendalam di SD Negeri 2 Bangrejo. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik dan mudah-mudahan bisa diperhatikan, yakni visi misi sekolah SD Negeri 2 Bangrejo. Yang pertama yaitu visi sekolah SD Negeri 2 Bangrejo mempunyai visi terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, mandiri, dan berkarakter. Untuk mencapai visi tersebut, maka diperlukan indikator-indikator dalam menyampaikan atau mewujudkan visi tersebut. Yang pertama yaitu menciptakan profil pelajar yang berakhlak, yang rajin, dan kemudian yang kedua meningkatkan mutu lulusan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, mewujudkan proses-proses pembelajaran yang aktif, relatif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Dan yang terakhir, meningkatkan mutu pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan. Dia peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, wirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Kemudian yang terakhir, menciptakan lingkungan sekolah sebagai tempat perkembangan intelektual, sosial, emosional, keterampilan, dan pengembangan budaya lokal dalam kebinekaan global. Kemudian misi sekolah kita SD Negeri 2 Bangrejo adalah yang pertama menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. Yang kedua, menanamkan budaya disiplin, sopan santun, literasi, dan cinta lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan proses belajar dan bimbingan. Yang kelima, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Kemudian yang kelima, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Ini sekaligus tujuan satuan pendidikan. Tujuan satuan pendidikan SD Negeri 2 yang pertama yaitu mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di sekolah kita. Kemudian yang kedua, membudayakan sikap disiplin, sopan santun, literasi, dan cinta lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pendekatan pembelajaran efektif, kreatif, inovatif pada semua mata pelajaran. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu memanfaatkan dan mengenalkan impact ilmu pengetahuan dan teknologi melalui proses pembelajaran yang berbasis teknologi ilmu komputer. Kemudian yang selanjutnya, menyelenggarakan berbagai kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang menjadi bagian dari pendidikan karakter bangsa untuk kemandirian. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang merealisasikan program-program sekolah. Itulah visi-misi yang ada di sekolah kita
yakni SD Negeri 2 Purworejo. Untuk ini mungkin terima kasih kepada Bapak Amir selaku Kepala SD Negeri 2 Bangun yang telah menyampaikan visi dan misi dari sekolah kita bersama. Selanjutnya kita melanjutkan pemateri selanjutnya yaitu pembelajaran mendalam, yaitu saya sendiri. Di sini kita akan belajar bersama Bapak Ibu, bukan saya si paling dan Bu Cita si paling, tetapi kita semua belajar bersama apa itu pembelajaran mendalam. Karena saya yakin di sosial media sudah banyak dan saya yakin Bapak Ibu lebih dapat mengeksplor itu semua. Tetapi ini kami selama pelatihan 6 hari di dalam Kalirejo, di SD 4 Kalirejo pada saat itu kami mempelajari 7 modul. Nah, sebelum melanjutkan ke pembelajaran mendalam, kita sama-sama Bapak Ibu semua bareng-bareng kita koreksi. Di dalam pembelajaran mendalam itu ada namanya PPT dan ada namanya PBB. PPT itu apa? Pola pikir tetap, dan PBB itu pola pikir bertumbuh. Jadi kita sama-sama bertanya, nanti saya ini masuk di bagian yang mana ya? Jadi kita sama bareng-bareng, kita eksplor bersama, kita masuk ke yang mana? Karena di dalam pembelajaran mendalam ini sangat luar biasa Bapak Ibu, sangat mencakup seluruhnya. Kita ini selama ini maka pintar itu sudah dari rumah, padahal itu termasuk ke dalam pola pikir tetap. Yang sesungguhnya bagaimana? Kalau kita sudah mempunyai mindset pola pikir bertumbuh, percaya kecerdasan itu bisa dikembangkan. Anak-anak emang sudah punya bakat dari rumah, tetapi kita sebagai fasilitator, kita bisa menggali potensi anak tersebut. Yang kedua, takut gagal. Kalau kita tetap pembelajaran mendalam itu atau yang sering kita dengar gap learning. Dalam konteks pendidikan berarti pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap materi, bukan hanya sekedar hafalan atau pemahaman permukaan. Jadi di dalam jadi tidak hanya yang hafal, tetapi peserta didik kita atau murid-murid kita itu lebih memahami tentang arti Pancasila. Dan 4 poin penting. Yang pertama itu tentang 8 dimensi profil lulusan. Pertama itu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua keluargaan. Yang ketiga penerawan kritis. Yang keempat kreativitas. Yang kelima kolaborasi. Yang keenam kemandirian, dan yang ketujuh kesehatan, lalu 8 itu komunikasi. Di dalam bagian 8 dimensi ini ada poin-poinnya sendiri-sendiri. Nanti kita akan kupas lebih dalam. Prinsip pembelajaran mendalam. Jadi tadi kita harus bermakna dan menggembirakan. Nah, nanti menggembirakan di sini bukan berarti kita games terus, kita SBT terus, bukan seperti itu. Nanti kita akan kupas secara lebih mendalam. Pengalaman belajar, anak-anak itu kita harus memahami, mengaplikasi, lalu merefleksikan. Yang keempat, kerangka pembelajaran mendalam, ada praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan, pemanfaatan digital. Jadi di dalam konsep pembelajaran mendalam ini, inilah dari 7 modul tadi, Bapak Ibu, yang terpenting poinnya ada di sini. Nanti ada tambahan asesmen, ada tambahan RPP, itu nanti kita belajar selanjutnya. Dari semua itu, pemahaman yang perlu disesuaikan yaitu pemahaman tidak sama dengan menghafal, yang harus kita tekankan. Selama ini kita masih hafalkan, tetapi sekarang kita rubah mindset kita tentang pemahaman tidak sama dengan menghafal. Pembelajaran mendalam juga bukan rumus yang perlu dihafalkan. Pengalaman belajar dilakukan secara bertahap untuk mencapai level pembelajaran mendalam, mulai dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan. Peran guru kita itu apa sih perannya terhadap peserta didik kita? Yang pertama, kita itu sebagai aktivator. Bagaimana aktivatornya? Kita itu mendorong murid untuk mengkonstruksikan pengetahuan secara aktif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Yang kedua, kita sebagai kolaborator. Apa
aplikasi kolaborator itu kita bersikap aktif memberikan respon terhadap setiap proses belajar murid. Yang terakhir, pembangunan budaya. Kita sebagai guru itu menciptakan lingkungan yang mendukung, memberi ruang strategi untuk kemandirian, kepercayaan diri dan kebersamaan. Dan kita sebagai fasilitator peserta didik, kita bukan satu-satunya sumber yang memberikan materi atau pelajaran kepada peserta didik, tetapi kita hanya sebagai fasilitator. Tetapi kita tidak bisa digantikan dengan teknologi, karena kalau anak-anak dikembangkan dengan teknologi tanpa pendampingan, pembelajaran pun tidak akan berjalan secara efektif. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Tadi penyampaian materi saya nanti akan dilanjutkan tentang asesmen dan RPP oleh Bu Cika. Di sini saya hanya akan menyampaikan sedikit saja pesan. Mari kita rubah pola pikir kita yang semula PPT, apa tadi PPT Bu? Pola pikir tetap, kita rubah menjadi PPB, pola pikir bertumbuh. Jadi kita semua lakukan bertahap bersama-sama agar menciptakan pendidikan yang lebih baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan tentang perencanaan pembelajaran mendalam. Jadi dalam membuat perencanaan mendalam itu apa poin-poin apa saja sih yang harus kita terapkan di situ, ya? Nah, di sini ada alur perencanaan pembelajaran mendalam. Jadi yang pertama yang harus kita definisi dahulu itu adalah identifikasi. Yang kedua, desain pembelajarannya. Yang ketiga adalah pengalaman belajar, dan yang terakhir asesmen. Yang identifikasi itu yang pertama harus apa sih yang kita masukkan? Nah, di situ kita harus mengidentifikasi kesiapan murid. Yang kedua, memahami karakteristik materi pembelajaran, dan yang ketiga menentukan dimensi kelulusan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ayu, dimensi kelulusan itu ada 8. Tetapi kita di sini tidak harus 8-8-nya kita masukkan, ya. Mungkin di situ mungkin hanya ada 4, 3, itu boleh, ya. Tapi tidak harus 8-8-nya kita masukkan. Membuat desain pembelajaran, yaitu yang pertama adalah capaian pembelajaran atau yang kita kenal CP, ya. Itu harus kita cantumkan CP-nya. Lalu topik pembelajarannya apa? Terus integrasi lintas disiplin ilmu. Integrasi lintasnya itu disiplin ilmunya tuh yang dengan pembelajaran apa saja. Contohnya, setiap pelajaran ada keterkaitan dengan pembelajaran lainnya. Contohnya, misalnya hari ini saya akan belajar bahasa Indonesia, ya. Nah, di dalam materi itu, contohnya dengan kesehatan mata. Kesehatan mata itu pasti akan mencakup pembelajaran yang lainnya seperti olahraga, ya, tentang kesehatan. Lalu IPA, ya, tentang nah, tujuan pembelajaran apa yang akan kita terapkan di situ. Yang kelima adalah kerangka pembelajaran. Dalam kerangka pembelajaran ini itu meliputi pemanfaatan digital, kemitraan pembelajaran, pemanfaatan digital. Jadi setiap kita mau belajar itu ada nggak pemanfaatan digitalnya? Harus ada, ya Bapak Ibu, ya. Yang pertama, boleh video, boleh foto, boleh poster. Itu sudah termasuk pemanfaatan digital. Terus kemitraan pembelajaran. Kemitraan dengan siapa? Yang pertama tentunya dengan wali murid atau dengan kepala sekolah. Itu kemitraan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah praktis pedagogis. Itu adalah desain yang baik, yaitu yang pertama merancang tahapan pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Lalu merancang tahapan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan inti, kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Itu selalu ada, ya, dari masa ke masa. Itu selalu ada. Yang terakhir adalah merancang inti pembelajaran yang membantu siswa
dan mana refleksi. Nah, setelah itu adalah, nah ini adalah ragam atau contoh dari RPP yang harus kita buat, ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah ada identifikasi, itu meliputi peserta didik, lalu materi pembelajaran dan dimensi profil kelulusan. Nah, dalam dimensi profil kelulusan ini bisa kita pilih lebih dari 2, 3, 4, itu boleh ya. Nah, lalu di dalam desain pembelajaran, ingat ya, di identifikasi itu hanya 3 ya, hanya ada peserta didik, materi pembelajaran, dan dimensi profil kelulusan. Nah, lalu desain pembelajaran, dalam desain pembelajaran ini banyak cakupannya ya. Yang pertama adalah capaian pembelajaran, lintas disiplin ilmu, topik pembelajaran. Nah, sedangkan lanjutannya itu adalah pengalaman belajar. Di dalam pengalaman belajar itu ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Setelah itu lalu asesmen. Baik, sekarang saya akan menyampaikan tentang asesmen ya. Di dalam asesmen ini ada 2 ya Bapak Ibu. Ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kalau formatif itu selama pelaksanaan pembelajaran. Kalau sumatif itu adanya di mid semester dan semester ya. Nah, dalam asesmen formatif itu kita menilai asesmen di awal pembelajaran, terus asesmen proses pembelajaran, dan yang terakhir asesmen akhir pembelajaran. Nah, ini di sini dalam asesmen di awal pembelajaran itu sebelum pembelajaran dimulai. Contohnya kita harus menilai kesiapan murid ya. Materi yang dapat saya berikan, terima kasih. Nanti setelah ini Bapak Ibu boleh sharing ke saya ataupun Bu Ayu. Bu Ayu adalah di kelas tinggi dengan Bu Ayu, kelas rendah dengan saya ya. Kita akan belajar bersama-sama membuat RPP pembelajaran mendalam. Setuju Ibu? Dan materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.